Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Saya akan membawakan pelajaran dengan topik berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ini merupakan pesan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh karena sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, bahwa kedatangan Tuhan malaikat di sorga juga tidak tahu, anak juga tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Oleh sebab itu kita diberi perhatian khusus bahwa kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan. Nah, berbicara tentang berjaga-jaga ini ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di rumah maupun kepada kita semua orang yang merasa diri orang berdosa. Saya memohon perhatian saudara untuk mengikuti dengan seksama. Dari kelima prinsip tersebut, yang pertama adalah sandi anugerah, yang kedua adalah rapture atau pengangkatan, yang ketiga adalah warga kerajaan sorga, yang keempat adalah suasana waktu diangkat ke sorga, dan yang kelima keadaan di bumi setelah pengangkatan ke sorga. Nah, yang pertama sandi anugerah. Saya gunakan sandi anugerah artinya kode. Ini merupakan kode. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bangsa. Menjadi kesaksian. Baru tibalah kesudahan. Artinya kode atau sandi anugerah yang pertama berbicara tentang tiba kesudahan. Yang kedua, genaplah zaman bangsa-bangsa. Lukas pasal 21 ayat 24b. Yang ketiga, jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Yang kedua adalah rapture atau pengangkatan. Setelah sudah diberi kode, maka tibalah pada prinsip yang kedua adalah rapture atau pengangkatan. Pengangkatan ini yang meliputi pertama, damai sejahtera diambil. Wahyu pasal 6 ayat 4a. Kemudian Roh Kudus dan gerejanya disingkirkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ketiga, orang-orang kudus diangkat bertemu Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Dan orang-orang kudus itu diubah dalam sekejap mata. 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52 dan Filipi pasal 3 ayat 21. Ketiga, setelah pengangkatan, tentu yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, mengapa mereka diangkat? Jawabannya ialah, mengapa diangkat? Mengapa diambil? Mengapa disingkirkan? Mengapa diubah? Oleh sebab nama mereka itu sudah terdaftar di sorga. Ya, Lukas pasal 10 ayat 20b. Oleh karena nama mereka terdaftar di sorga, maka mereka adalah warga sorga. Kewargaan mereka itu ada di sorga. Ya. Dan kalau sudah menjadi kewargaan negara sorga, maka merekalah masuk ke dalam keluarga Allah. Nah, tentu saja keluarga Allah yang sudah menjadi warga surga kan tidak mungkin tinggal di bumi ini pada saat masa sengsara. Dia harus pulang dulu ke surga baru masa sengsara. Yang keempat, bagaimana suasana pada waktu diangkat? Kitab suci di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 mengatakan, suasana sukacita. Oleh karena itu hiburkanlah perkataan-perkataan ini kepada yang lain. Disuruh hiburkan. Jadi memang suasana itu sukacita. Yang kedua, damai dan aman. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3a. Dan yang ketiga, bahwa suasana di bumi, manusia lagi sedang-senangnya. Mereka lagi berpesta pora. Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai 41. Dan Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 30. Nah, setelah
orang kudus sudah diangkat, warga sorga kembali ke sorga, maka keadaan di bumi setelah pengangkatan itu. Pertama, tidak ditemukan orang beriman di bumi. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Yang kedua, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan di bumi. Wahyu pasal 6 ayat 4b dan ayat yang ke-8. Penderitaan dan kebinasaan dialami oleh seluruh manusia di bumi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-3b. Dan manusia di bumi ini mengalami siksaan yang dahsyat. Siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dicatat dalam Matius 24 ayat yang ke-21. Kemudian pada waktu itu bintang-bintang berjatuhan dari langit. Kemudian langit itu kusut, bagaikan gulungan kitab. Wah, luar biasa. Dan itu tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah, pada waktu itu Injil kekal diberitakan. Jadi ada Injil yang diberitakan di masa sengsara itu namanya Injil kekal. Tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan justru orang-orang yang percaya kepada Injil kekal itu dibunuh. Mereka dibunuh. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 dan juga Wahyu 14 ayat 6. Kemudian pada saat itu peristiwa-peristiwa lain yang mengerikan seperti matahari menjadi hitam, bulan merah bagaikan darah. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Lalu gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 14b. Kenapa bergeser? Karena pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, orang-orang kaya di bumi ini, ya, mereka bersembunyi ya di gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung-gunung. Ketika mereka datang pingin untuk gunung itu kalau bisa merobohkan mereka, meruntuhkan mereka, gunungnya lari. Pulau-pulau bergeser. Saudara-saudara. Dan pada waktu itu orang ingin mencari maut. Maut pun lari, saudara. Jadi suasana pada masa sengsara luar sangat mengerikan, saudara. Bayangkan gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser. Wahyu 6 ayat 14b. Pembesar-pembesar di bumi ini, penguasa orang kaya, ya, mereka sembunyi di gua-gua, celah-celah batu-batu karang. Tapi gunung pun ikut bergeser, pulau-pulau juga ikut bergeser, ya. Kemudian ada lagi belalang. Belalang juga dikirim. Untuk apa? Menyiksa manusia selama 5 bulan. Jadi gigitan belalang itu seperti kalajengking. Bayangkan saudara. Mautnya lari, digigit sama kalajengking selama kurang lebih 5 bulan. Digigit sama belalang. Belalang itu sengatnya gigitannya seperti kalajengking. Dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara pemirsa, saudara yang saya berbicara kepada orang berdosa. Saya tidak berbicara tentang orang yang merasa orang beragama. Ingat, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus tidak menyelamatkan agama. Yesus tidak datang untuk kelompok agama tertentu. Yesus tidak datang juga untuk kelompok orang tertentu. Yesus dari sorga datang dan mati di salib. Dia hapus semua dosa. Dia kuduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Itu kedatangannya hanya kepada orang berdosa. Jadi kalau kita merasa berdosa, ya kita termasuk. Karena itu kita harus percaya. Jika kita tidak percaya, situasi suasana sebagaimana yang saya gambarkan ya di dalam kelima prinsip ini, saudara jangan sampai menyesal. Biasanya penyesalan itu datang dari belakang. Orang pasti bilang, masa iya? Masa iya hanya percaya saja? Masa iya nanti mengalami penderitaan? Saya sudah lebih dahulu memberitahukan bahwa hal itu akan sungguh-sungguh terjadi. Karena itu berjaga-jagalah. Saya hanya menghimbau, mari kita percaya bahwa Yesus sudah mati. Dosa dunia sudah dihapus dengan darahnya. Lunas dibayar. Dan kita telah diubah status dari orang berdosa menjadi orang kudus. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kapanpun kita meninggalkan dunia, kapanpun kita diangkat, kita pasti ke sorga. Bukan mudah-mudahan, pasti dijamin keselamatan. Oleh karena itu saudara yang kudus, jangan kita mempersoalkan tentang
soal yang lain, ya. Soal dunia ini sebentar lagi akan berakhir. Tapi yang terpenting adalah mari kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Berdasarkan kajian kami, peristiwa itu akan terjadi di tahun 2021. Sudah di depan mata kita. Bahwa wabah corona ini hanya merupakan prolog, mengantarkan masuk ke dalam masa sengsara. Karena itu berjaga-jagalah. Sebelum terlambat, percayalah kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.